Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang barusan Mas Sabti lakukan? Ya, jadi Kita bisa duduk di sini. kita di sini kan santang leluhur. Jadi di sini tuh bukan tempat angkat. Ya. Di sini tuh tempat leluhur sebelum ada kita. Ya. Leluhur sebelum ada kita, dia lahir dahulu sebelum ada kita. Ya bisa dikatakan Yang bapak desa sini. yang bertempat tinggal di sini itu yang paling tua, gitu loh ya. Jadi bukan ini tempat angker, bukan. Ini tempat leluhur kita, nenek moyang kita. Danyang. Bisa dikatakan danyang desa. Yang maksud danyang desa itu adalah orang yang tertua di desa itu. Kalau dalam ajaran Hindu, Danyang itu berasal dari kata Danghyang atau sosok penjaga. Jadi dia merasa kita itu adalah anak cucunya. Ya, ketika mau melakukan sesuatu kan setidaknya kita memberitahu ke dia, ya kan? Kolonwon Atau minta izin ke dia. Gitu. Tentunya semua tetap yang mengabulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini namanya apa Mas Sabti? Nyadran. Ini namanya sesaji ngajeni leluhur. Karena kan seperti ini ada yang bilang itu sirik lah, musyrik lah. Itu bagaimana Mas Sabti menanggapinya? Jadi yang berkata sirik dan musyrik itu orang mainnya belum jauh, ya. Dan dalam belajar itu dia belum benar mendalami arti dari sirik dan musyrik. Oke. Gitu ya. Kalau menurut Mas Sabti, apa sih yang dikatakan musyrik itu? Musyrik atau syirik itu menyembah atau menyekutukan Tuhan. Kalau dalam agama Menduakan Tuhan, menyembah selain Allah. Ya, menduakan Tuhan. Tuhan itu satu. Ya, nggak boleh Tuhan itu dua. Menyembah setan juga menyembah Tuhan itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau ini kan nggak menyembah kita. Tidak, kita tidak menyembah. Ya. Jadi kita bersahabat dengan mereka atau menghargai mereka bahwa mereka itu pernah ada. Gitu. Tidak merubah situasi. Kan kita kesini juga ini cuma mengirim doa. Ya, jadi menghargai itu apa sih sukanya leluhur zaman dahulu gitu. Dan kita memberikan apa yang disukai ke dia, itu bukan berarti kita minta-minta loh ya. Mintanya tetap pada yang kuasa, Gusti Kang Akaryo Jagat. Nah, gitu. Jadi kita boleh meminta kamu ya, Mas Robi WS, tolong bantu doa saya supaya saya nanti segera hidup saya membaik karena dalam kesusahan. Nah, kita kan bisa meminta doa sama kamu, sama-sama doa pada yang kuasa supaya ketika ada yang bantu doa kita dikabulkan. Nah, kita minta pada leluhur untuk bantu kita dalam berdoa. Jadi bukan untuk kita. Jadi kita bukan mintanya kepada leluhur, mintanya tetap pada yang kuasa. Jadi kita biar dibantu, mungkin perantara dari mereka yang lebih dikabulkan doanya ya, itu bisa terkabul ya. Kita meminta bantuan pada mereka untuk berdoa pada yang Tuhannya ya. Di situ tetap yang mengabulkan adalah Tuhan. Tapi kalau kita misalnya ya, kita berdoa pada yang kuasa, yang pertama kita bertawasul dulu pada Nabi Muhammad. Artinya disalurkan pada yang kuasa. Gitu. Ini sebagai perantara ya yang bisa membantu kita dalam suatu doa. Jadi kan ini kalau masyarakat sini menyebutnya Mbah Bodo, sadranan. Kenapa sih kalau orang sini mau ada hajatan atau ewoh, sunatan dan sebagainya itu harus nyadran ke sini dulu? Itu kenapa Mas Sabti? Yang dinamakan danyangan atau leluhur desa itu yang dituakan ya, bisa dikatakan kalau di alamnya kita kami tua, pengurus desa, perangkat desa. Kalau kamu mau membangun pindah rumah dari desa sebelah ke sini, kamu izin ke kami tua enggak? Izin. Nah, supaya mengetahui mengetahui status kamu, mengetahui identitas kamu, biar tidak digunjing nanti sama warga sekitar. Nah, kalau di kami tuanya atau yang berkuasa di suatu desa yang dinamakan sadranan atau danyangan, ya kita harus izin gitu ya.
saya mau pindah rumah ke sini, semoga diberikan izin ya gitu, supaya tidak digunjing atau tidak dimusuhi oleh mereka. Misalnya gini, kamu bukan warga sini, jangan di sini, kan boleh. Gitu, ya. Tapi kalau saya mendengar mitosnya, kalau kita misalkan mau ewoh itu nggak nyadran, entah itu ada misalkan masak nasi nggak mateng, entah itu apalah, hujan deras, itu apakah memang terjadi, pernah terjadi? Ya, jadi tradisi leluhur tiap desa itu beda. Siji desa mawa cara. Nah, jadi ada yang seperti itu ya. Kalau kita nggak ke sini, seperti nyadran atau minta ide restu, ya ide restu artinya persetujuan dari leluhur sini, saya mau menikahkan anak saya atau mau ewoh ya. Setelah dapat restu dari sini, nanti kalau ada apa-apa dia membantu. Jadi seperti itu kan. Ya, satu misal gini, sebelum ada acara hiburan, kamu izin dulu ke kantor polisi. Harus. Ya kan, nanti kalau ada apa-apa kan di situ ada yang polisi mengawal. Siap mengamankan. Nah, siap mengamankan. Itu juga dengan di alamnya halus ya, alamnya leluhur. Kalau kita nanti ada apa-apa akan dibantu sama dia. Kita dibantu menyisihkan, dibantu mengamankan. Gitu lah. Biar kita minta izin ke leluhur itu supaya acaranya berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Kalau mungkin nasinya agak mateng itu paling leluhurnya belum mengizinkan. Itu suatu teguran ya. Jadi tradisi aturan ketika tidak dilakukan nanti akan ditegur. Gitu lah. Betul. Nah, misal gini, kamu di rumah ya itu secara manusia. Kamu membawa perempuan di rumah tanpa izin kami tua. Alah, ya digrebek. Ya digrebek kamu. Iya. Gitu loh ya. Begitu juga kamu akan membawa orang dari luar desa. Kamu mau menikah dan lain-lain tanpa izin dia. Ini ada teguran. Entah hujan, entah badai, entah nanti bercerai rumah tangganya dan lain-lain. Itu satu teguran dari suatu undang-undang, dari suatu aturan. Kalau melanggar pasti tegur. Banyak yang melanggar, mengatakan ini syirik dan musyrik ya. Jadi saya tidak menyuruh teman-teman semuanya untuk percaya, karena ini hanya adat istiadat orang sini. Mungkin di beberapa tempat juga masih ada. Kalau mau acara ewoh itu pasti nyadran. Jadi gini, kita melakukan sesuatu, menaati adat istiadat atau menaati suatu aturan, kita melihat posisi tempat kita. Kalau kita di tanah Jawa ya kita harus menaati adat istiadat Jawa. Betul. Gitu loh. Kalau kamu di Arab Saudi ya kamu harus mengikuti adat istiadat sana. Gitu loh. Ya, meskipun kita beragama Islam, kita tetap ya mengikuti adat istiadat Jawa karena ini berlaku di Jawa. Wong Jawa jelali Jawa nih. Ya. Gitu, ya. Jadi kita jangan merubah tradisi itu yang menyebabkan zaman sekarang itu sudah banyak yang tidak taat. Ya, taat pada leluhurnya, taat pada Tuhannya. Gitu. Hanya supaya kita taat dan tidak dapat teguran, itu saja. Bukan hal-hal yang lain, biar kita nggak ditegur itu aja. Ya, jadi jangan dikatakan musik atau syirik. Ya, sesuatu itu semua ciptaannya yang kuasa. Ya, kita boleh melihara kuda, kasih makan kuda. Kita boleh naik kuda, ya kan? Tapi kita tidak menyembah kuda. Nah, kuda itu bisa membantu kita pergi jauh. Itu sama halnya kalau kita ingon-ingon makhluk halus nggak apa berarti ya? Kita bersahabat saja, ya. Bisa disuruh makhluk gaib, tapi kita jangan menyembah dia. Kita harus menyembah kepada Allah, menyembahnya kepada yang kuasa, Gusti Kang Akarya Jagat. Ya. Jadi mudah-mudahan dalam seri seperti ini menjadi suatu pengetahuan, bukan pengetahuan kitab ya Mas Rofi. Bukan ini tanpa kitab ini ya? Ya, bukan pengetahuan kitab saja kita pelajari, pengetahuan secara alam, secara luhur, secara tradisi yang tidak ditulis. Nah, ini jangan. Gitu, supaya orang mengerti tanpa harus mengikuti kitab. Kita mengetahui sejarah ya. Jadi jas merah itu jangan sampai. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Nah, jangan sampai melupakan sejarah. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, saya tidak menyuruh Anda untuk percaya, karena saya hanya membagikan
hanya sekedar konten saja ini, dan kepercayaan masyarakat sini itu memang masih berlaku, masih kental untuk hal nilai nyadran. leluhur. Karena sebelum kita ke sini juga sudah banyak bunga-bunga, berarti kan tadi sudah banyak orang yang nyadran karena ini hari malam Jumat Legi. Apa yang ditanyakan tentang sesuatu yang belum dipahami untuk Mas Robi? Oke, sepertinya sudah cukup dulu Mas Robi. Mungkin kita akan membahas yang lain. Jadi menurut pengetahuan dan pengalaman, saya katakan ya, pengalaman itu tidak berdasar umur. Betul. Ya, walaupun tua nggak punya pengalaman apa? Gitu. Pengetahuan kita itu jangan dikaitkan dengan umur. Mas tapi saya 6 kok cerita ngono. Nah, ini pengetahuan kamu. Jadi karena Mas Abdi ini spiritual ampuh di dusun saya. Ya tidak ampuh sih, ya ampuh itu apa? Ini sesepuh, ini sepuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang pengen konsultasi ataupun tanya-tanya, bisa komen atau juga WA di YouTube saya atau juga bisa YouTube-nya Mas Septi pakai Y. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.